Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, peserta Kulita 2024, terutama kepada Bapak Ibu yang bergelut di dalam linguistik atau bahasa, khususnya Bapak Ibu yang ingin bergayut di dalam linguistik forensik. Makalah saya kali ini berjudul Ketersinggungan Kolektif pada 12 kelompok suku di Indonesia atas penggunaan diksi nama hewan dalam umpatan bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Natal P. Sitanggang. Saya dari BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Saya masuk di dalam kelompok riset bahasa dan hukum. Sebagai pendahuluan, bahwa penelitian ini sebenarnya merupakan eksplorasi lain dari data penelitian sebelumnya. Data penelitian sebelumnya itu ada derajat ilokusi kebencian berdiksi nama hewan dalam bahasa Indonesia. Nah, perlu kami jelaskan bahwa ilokusi kebencian di sini bisa diturunkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama ada kategori penghinaan, ada pencemaran, dan ada fitnah. Nah, kalau 3 kategori ini bisa dianggap sebagai turunan dari ilokusi kebencian, pada sisi lain 3 kategori ini sebenarnya bisa diplot sebagai bentuk subordinat atau hiponimi dari kata tersinggung, ya. Nah, kemudian hal ini didukung oleh pengertian yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring. Tepatnya di situ ada di makna yang ketiga yang verb, yaitu yang menyatakan kiasan. Situ artinya merasa disakiti, dilukai, dan sebagainya hatinya. Kemudian yang kedua merasa difitnah dan sebagainya. Di dalam kalimat, contoh kalimat ada dibuat wajahnya berubah mendengar kata-kata itu. Kelihatannya dia agak tersinggung, ditandai oleh tanda tilde. Nah, di sini ada kata merasa difitnah. Ini sebenarnya sepadan dengan kata fitnah yang diturunkan dari ilokusi kebencian yang bergayut dengan kata tersinggung. Kemudian frase dan sebagainya di sini sebenarnya merupakan slot terbuka, ya, ruang yang terbuka yang bisa diisi oleh perasaan-perasaan sejenis, yaitu perasaan dicemarkan dan perasaan penghinaan, ya. Nah, kemudian yang menarik juga dari kata tersinggung ini itu terdapat dalam contoh, ada di sini kata agak, adverbia agak, yang menandakan bahwa kata tersinggung itu sebenarnya sifatnya gradual, ya. Ada gradual, berarti bisa dia tersinggung, agak tersinggung, dan bisa sangat tersinggung. Kata agak di sini adalah sebagai penanda deskripsi kualitatif, namun dalam penelitian ini kita membuat pendekatannya itu secara kuantitatif. Oleh karena itu kuantitatif, maka poin-poin yang ada di dalam kategori ini dia dibuat dalam bentuk persen, kemudian pencemaran juga persen, kemudian fitnah juga persen. Artinya bahwa penghinaan ditambah dengan pencemaran, persentase pencemaran, dan persentase fitnah itu bisa dikaitkan atau bermuara pada kata tersinggung sesuai dengan konstruksi makna yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kemudian metodologi awal penyediaan data ini sebenarnya kami melakukan penjaringan data itu instrumen angket dalam pertanyaan terstruktur dan tertutup. Bentuk pertanyaannya seperti ini, atau sebagai konteksnya, jika seseorang secara sadar mengasosiasikan, menyamakan, atau menyebutkan seseorang dengan, jadi itu pertanyaannya. Pertanyaan ini sebenarnya sejajar atau hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh peneliti-peneliti di luar. Nah, misalnya ada di sini si Culpeper dan teman-temannya yang melihat kata insult atau penghinaan itu di dalam konstruksi bahasa atau konstruksi sintaksis, yaitu you tambah noun phrase, ya. Nah, kemudian di dalam contoh dibuat you tambah noun phrase itu adalah you pick, gitu ya. Cuman konstruksinya kebanyakan secara kualitatif. Seseorang dengan bangsat, monyet, ayam, anjing, kambing, dan lain-lain. Maka kita sodorkan kepada responden apakah itu H, penghinaan, C, pencemaran, F, fitnah,
atau jangan-jangan biasa-biasa saja begitu ya, kita akomodasi, dan juga respon yang tidak tahu. Maka dari penjaringan ini sudah kita dapatkan, kita sebar di 8 ibu kota provinsi yang sebenarnya ini bisa mewakili 3 wilayah Indonesia, Timur, Tengah, dan Barat. Nah, kemudian di sini terkumpul 360 respon. Kemudian yang valid itu ada 322. Nah, dari situ terjaring sejumlah variabel, yaitu 40 klaim etnis. Jadi walaupun dari 8, ternyata sudah bisa mendapatkan 40 klaim etnis. Nah, untuk riset ini, untuk penelitian tentang ketersinggungan, kami ambil 12 klaim suku dengan syarat respondennya itu besar atau sama dengan 2,5%, atau tergolong kepada 10 suku dengan responden terbanyak. Nah, data dan variabel klaim etnis pada penelitian terdahulu dan termasuk terkait dengan penelitian ini itu ada 12 seperti di dalam tabel. Dan meskipun kami tidak turun ke Sumatera Barat, tapi kita sudah mendapatkan responden yang dari Minangkabau. Demikian juga misalnya tidak turun kita ke Jawa Tengah, tapi kita bisa mendapatkan responden dari Jawa Tengah dan lain-lain. Nah, dari data ini, dari metode ini, kita create sebuah penghitungan yang disebut dengan tersinggung dengan kerangka pikir yang kita sebutkan di atas, yaitu penghinaan tambah pencemaran tambah fitnah. Maka hasilnya nanti kurang lebih seperti yang ada pada tabel terakhir. Maka hasilnya dapat kita lihatkan, yang pertama, jika dia dengan diksi babi, maka posisi tertinggi dalam keadaan tersinggung itu ditempati oleh kelompok Lama Hulud. 100% mereka tersinggung dengan itu. Kemudian bisa kita lihat angka-angkanya, dari keseluruhannya 100%, karena mereka memang tak satu pun responden melihatnya itu sesuatu yang netral. Kemudian di posisi paling bawah ada kelompok Minangkabau, kelompok yang terjauh. Nah, kemudian deskripsi selanjutnya adalah yang saya buat highlight kuning ini dengan angka yang sama. Ini berarti konsep tersinggung itu sama dengan konsep penghinaan tanpa di dalamnya ada pencemaran atau fitnah. Nah, kemudian pada diksi yang kedua ada diksi anjing. Ya, ini bisa kita lihat posisi teratas dengan angka 100% itu ditempati oleh Aceh dan Lama Hulud, sama angkanya. Mereka mengatakan tak satu pun di situ unsur yang netral. Jadi murni dia akan tersinggung, di dalamnya ada penghinaan, tapi juga ada unsur-unsur pencemaran dalam kadar-kadar yang sedikit. Di posisi paling bawah masih ditempati oleh kelompok Minangkabau dengan sejumlah highlight di sini yang menggambarkan bahwa tersinggung itu dominan karena adanya unsur penghinaan. Yang ketiga ada diksi monyet. Ya, diksi monyet tertinggi ditempati oleh kelompok Aceh. Ya, kelompok Aceh. Kemudian masih kelompok paling bawah itu masih Minangkabau dengan beberapa subetnis yang mengatakan bahwa tersinggung sama saja artinya dengan keterhinaan, dengan porsi-porsi yang lain. Ya, ada juga yang menyatakan tidak sama. Kemudian diksi yang keempat dengan menyatakan bangsat. Dengan diksi ini, Lama Hulud berada posisi yang tertinggi. Ya, di sini juga mereka mengatakan tidak ada unsur netralnya di sana. Nah, kemudian pada posisi terbawah ditempati oleh Minangkabau dengan menyatakan bahwa tersinggung sama saja artinya dengan unsur penghinaan. Nah, hanya beberapa suku yang menyatakan bahwa penghinaan sama aja artinya dengan ketersinggungan. Ya, ketersinggungan sama artinya dengan keterhinaan. Yang kelima, ini diksi kambing. Sebenarnya ini sifatnya spekulatif ya, apakah memang ada respon atau tidak, tapi di dalam penelitian terdahulu ini termasuk juga dalam bentuk penghinaan. Jika Lama Hulud pada posisi yang tertinggi, meskipun tidak 100% tapi ada di 95%. Namun yang menarik di sini adalah Batak pada posisi yang paling rendah, dan di sini terlihat Minangkabau naik di posisi yang ke-10. Ayam, dengan diksi ayam, Lama Hulud masih dalam posisi yang tertinggi walaupun dia tidak 100%,
turun ke 90% dari diksi-diksi yang lain. Nah, yang menarik, Minangkabau naik kepada posisi yang ketujuh. Nah, mengapa Minangkabau menjadi agak lebih tersinggung disebut ayam dibanding dengan yang sebelumnya? Tentu perlu penelitian selanjutnya. Ini yang terendah itu adalah posisi kelompok Batak. Nah, kemudian yang terakhir sebagai penutup dari situ bisa kita lihat, yang pertama, bahwa kalau kita lihat gradasi dari kata ketersinggungan, yang paling tertinggi itu secara gradual bergantian oleh Lama Holot dan Aceh. Kemudian di kelompok paling bawah itu secara bergantian antara Batak dan Minangkabau. Yang kedua, kalau kita perhatikan, kata tersinggung bisa kita simpulkan bahwa untuk sebagian kelompok suku, bahwa ketersinggungan bisa relatif sama dengan keterhinaan, tapi di sisi lain bisa relatif berbeda dari keterhinaan. Tentu itu berkaitan dengan keanekaragaman budaya dan sudut pandang yang ada di Indonesia. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kita bisa berdiskusi dengan hal ini. Sekarang kami kembalikan kepada moderator. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.